Jujur guys, banyak banget yang nanya, "Bang, gimana coba caranya bisa juara selama 9 musim beruntun kalau booster sama token aja pas-pasan, Bang?" Nah, katanya gitu guys, dan kebetulan saat ini kita sudah berada di hari ketiga awal musim. Tapi masalahnya, kondisi tim saya lagi bener-bener nggak karuan guys. Tim lagi nggak punya modal buat latihan militer secara gila-gilaan. Tapi tentu saja, ambisi buat dapat trofi ke-10 nggak boleh luntur gitu aja. Jadi di video ini saya bakal bongkar dan bakal jawab cara saya kalian keterbatasan itu, mulai dari cara nyari pemain potensial di bursa transfer tanpa buang-buang token, sampai trik latihan individu yang paling hemat buat tim low budget. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau tahu gimana cara saya perkuat tim dengan modal minim, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Oke guys, jadi misi saya musim ini adalah ngejar trofi ke-10 berturut-turut dengan modal seadanya. Nah, kalau kalian sendiri, apa rekor juara beruntun terlama kalian sejauh ini? Dan biasanya, di hari ketiga kayak gini, kalian lebih milih habisin token di bursa transfer atau nekat latihan pemain seadanya? Share dong pengalaman kalian di kolom komentar video ini, guys. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, buat kalian yang baru mampir atau sering nonton tapi belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe-nya, guys. Di channel ini kita bakal terus berbagi strategi jujur buat para manajer gratisan garis keras, biar kita bisa juara bareng-bareng meskipun tanpa modal yang besar. Oke, sekarang langsung saja mari kita masuk ke pembahasannya. Jujur guys, setelah kita sukses borong triple winner musim lalu, tabungan kita bener-bener tiris. Makanya, rencana besar saya di musim ini adalah fokus ngumpulin sumber daya semusim penuh. Kita bakal hemat banget penggunaan token dan terutama cendol atau booster kondisi kita ya guys ya. Targetnya jelas banget, yaitu musim depan kita harus punya stok yang melimpah lagi. Tapi, rekor juara liga selama 9 musim beruntun harus tetap kita jaga. Strateginya, saya masih akan mengandalkan skuad utama dari musim lalu plus tambahan pemain muda dari akademi remaja guys. Tapi masalahnya, bangku cadangan kita sekarang kosong melompong. Ada sih beberapa pemain tapi kualitasnya rendah banget. Dan jujur ini bahaya kalau ada pemain inti yang nantinya cedera atau performanya drop pas lagi pertandingan. Solusinya, hari ini saya akan cari pemain di lelang atau bursa transfer. Ingat, target kita bukan cari superstar guys, tapi cari pemain paket hemat untuk rotasi. Ya, syaratnya harga murah tapi performanya di lapangan harus tetap oke. Jadi buat kalian yang modalnya lagi mepet banget, cara ini bisa banget kalian tiru. Nah, pemain pertama yang saya incar adalah pemain yang punya kemampuan multi posisi. Kenapa? Karena di saat modal kita mepet, kita harus seefisien mungkin. Daripada saya beli 3 pemain untuk posisi DC, DL, dan mungkin DMC secara terpisah, lebih baik saya cari satu pemain yang bisa main di ketiga posisi itu sekaligus, ya nggak sih? Keuntungannya jelas guys. Pertama, kita lebih fleksibel buat rotasi kalau ada yang cedera di tengah pertandingan. Kedua, kita bisa menghemat token dan gaji pemain karena satu orang bisa jadi ban serap untuk banyak posisi. Ini adalah taktik paling jitu sih buat kalian yang bangku cadangannya tipis tapi pengen tetap punya kedalaman squad yang oke. Nah, ini dia contoh nyatanya guys. Saya tadi sempat incer pemain usia 31 tahun yang sangat fleksibel, bisa main di posisi AMR, AMC sekaligus AML. Jujur, pemain kayak gini tuh bakal bantu banget loh buat rotasi lini depan kita. Modal kita sebenarnya masih ada sih, 68 token dan uang 857 juta. Tapi begitu ada manajer lain yang berani tawar sampai 18 token, aduh kacau. Saya langsung putusin buat stop aja guys. Kenapa? Karena untuk pemain usia 31 tahun yang statusnya cuma buat pelapis, 18 token itu sudah terlalu mahal nggak sih? Jadi kita harus ingat rencana awal kita, yaitu fokus kumpulin sumber daya buat musim depan. Jadi jangan sampai kita gelap mata pas kita lagi cari pemain di lelang cuma gara-gara gengsi nggak mau kalah. Jadi lebih baik kita sabar guys, simpen tokennya dan cari lagi pemain lain yang harganya lebih masuk akal. Ingat, manajer cerdas itu tahu kapan harus maju dan tahu kapan harus mundur demi kesehatan finansial klub. Iya nggak sih? Gagal dapat pemain di lelang tadi ternyata ada hikmahnya guys. Pas saya cek lagi ternyata ada rekomendasi dari asisten manajer. Seorang gelandang sebabisa yang punya posisi DMC dan MC. Kualitasnya 77% sih atau setara bintang 4. Dan yang paling penting, harganya cuma 9 token tanpa biaya uang tunai spesial pun. Gokil sih. Dan tanpa pikir panjang, langsung saya rekrut. Kenapa? Karena selain harganya murah, dia punya gaya main playmaker. Ini pas banget buat memperkuat kedalaman lini tengah kita, guys. Ya, meskipun dia bakal jadi pemain pelapis sih, tapi punya pemain kreatif di bangku cadangan itu penting banget kalau kita buntu dalam membongkar pertahanan lawan. Dan ini pelajaran sih buat kalian. Yaitu jangan terpaku sama lelang doang, guys. Rajin-rajin cek rekomendasi asisten manajer atau penawaran spesial, karena kadang ada permata tersembunyi yang harganya jauh lebih ramah di kantong kita guys.
Perburuan kita belum selesai guys, dan akhirnya saya dapat target kedua, yaitu Hurtado. Ya, pemain ini spesial banget karena dia 3 dalam 1. Dia bisa main di posisi ML, AML, dan juga AMC. Bayangin, satu pemain bisa mengcover hampir seluruh sisi kiri dan tengah penyerangan tim kita guys, gokil. Setelah sempat tarik ulur dengan beberapa manajer lain, saya berhasil mengamankan tanda tangannya, cuma harga 7 token plus duit 12,2 juta. Ini harga yang sangat masuk akal sih buat pemain fleksibel seperti dia. Hurtado bakal jadi kartu as kalau kita butuh perubahan taktik di tengah laga. Tapi nggak cuma itu, saya juga berhasil menambah lubang di lini belakang karena saya dapat back sayap kiri atau DL dengan OVR 66 seharga 5 token aja guys. Ya meskipun statusnya pemain cadangan, OVR-nya yang sudah mencapai bintang 4 plus ini sudah sangat cukup sih untuk menjaga stabilitas pertahanan kalau pemain inti kita butuh istirahat penuh. Jadi total hari ini kita cuma keluar 12 token untuk 2 pemain penting. Ya strategi penghemat cendol tetap jalan pintas buat kita. Tapi kedalaman squad sekarang jadi jauh lebih aman guys. Nah mumpung masih pagi, tugas kita selanjutnya yaitu latihan. 3 pemain baru yang tadi kita beli kondisinya masih belum tajam. Dan di game top 11 bonus ketajaman itu ibarat chemistry guys. Kalau bonusnya sudah maksimal, pemain kita bakal main lebih kompak, kerjasama antara ini jadi apik, dan performa individu mereka bakal keluar maksimal. Tujuan kita pagi ini simple sih, yaitu buat semua pemain punya bonus ketajaman maksimal sebelum jadwal pertandingan dimulai. Tapi ingat, karena kita lagi misi hemat cendol, latihan ini nggak boleh asal-asalan sampai mengurus stamina pemain kita sampai habis. Jangan guys, kita nggak boleh asal-asalan gitu aja. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung gimana cara melatih tim supaya bonusnya maksimal tapi pemain tetap bugar dan nggak gampang capek, saya sudah buatkan panduan lengkapnya. Kalian bisa tonton detailnya di video saya yang ini guys, yaitu trik latihan harian agar pemain tidak kelelahan. Di situ saya bongkar kombinasi menu latihan yang paling efisien buat kalian semua. Oh iya, satu lagi nih yang perlu teman-teman perhatikan soal form latihan atau bonus latihan. Mungkin kalian lihat bonus tim saya saat ini belum terlalu tinggi di awal musim, belum sampai angka 16 atau lebih. Dan ini memang sengaja saya lakukan. Kenapa? Karena untuk menaikkan form latihan sampai ke level tinggi itu sulit banget dan butuh banyak buku strategi. Dan di awal musim ini saya rasa lawan-lawan yang kita hadapi masih dalam jangkauan dan belum terlalu berat guys. Jadi lebih baik kita simpan dulu buku strategi kita untuk nanti di pertengahan atau akhir musim saat kita bertemu lawan-lawan tangguh di Liga ataupun di Liga Champion guys. Ya istilahnya, jangan buang-buang peluru di awal kalau belum benar-benar butuh. From latihan kecil pun nggak masalah untuk sekarang. Yang penting ketajaman individu pemain kita tetap terjaga. Ya, kita harus pintar-pintar memanajemen sumber daya biar nggak kehabisan bensin di akhir musim nanti, guys. Nah, setelah urusan latihan dan ketajaman beres, langkah terakhir sebelum pertandingan adalah recovery. Ya, saya akan pulihkan kondisi pemain yang tadinya kelelahan saat latihan. Ingat, pemain harus dalam kondisi bugar agar bisa lari sepanjang 90 menit penuh. Selain fisik, moral juga nggak kalah penting loh, guys. Saya pastiin semua pemain baik inti maupun cadangan punya moral yang mantap atau minimal sangat baik lah. Pemain dengan moral tinggi bakal lebih percaya diri, jarang melakukan kesalahan bodoh dan pastinya lebih efektif saat mengeksekusi peluang. Dengan kondisi fisik prima dan mental yang tangguh, kita sudah siap untuk menjalani laga pertama musim ini dengan optimis. Sekarang kita masuk ke bagian dapur pacuk tim kita guys, yaitu formasi dan juga taktik. Musim ini saya tetap akan setia dengan formasi andalan saya dalam 7 musim terakhir, yaitu formasi 4-2-3-1. Formasi ini sudah terbukti sangat seimbang dan membawa kita meraih banyak trofi. Jadi belum ada alasan buat ganti formasi musim ini. Untuk taktiknya saya akan pakai mentalitas menyerang. Karena kita punya sayap yang lincah, fokus umpan akan saya arahkan ke sayap kanan. Saya bakal pakai gaya umpan panjang untuk membelah pertahanan lawan dengan cepat. Serangan balik kita nonaktifkan aja karena kita ingin mendominasi serangan tim kita guys. Tapi jebakan offset saya nyalakan untuk meredam serangan balik lawan ya guys ya. Di sisi pertahanan saya pakai gaya tekanan rendah dan gaya tackle mudah supaya pemain gak gampang capek dan gak kena kartu merah konyol. Untuk penjagaan kita pakai jaga daerah tertentu. Tapi ingat ya guys ya, taktik ini bukan harga mati guys. Kalau nanti di tengah pertandingan kita buntu atau lawan pakai formasi aneh, kita harus fleksibel untuk merubah strategi secara instan. Oh ya, ada satu lagi hal yang sangat krusial guys. Striker utama kita saat ini sudah mulai memasuki usia senja. Ya meskipun masih tajam sih, kita harus realistis bahwa dalam 3 musim ke depan performanya mungkin bakal turun. Itulah kenapa hari ini saya memutuskan untuk investasi di akademi remaja.
Jadi hari ini saya akan merekrut striker muda usia 17 tahun untuk dididik sendiri dari sekarang ya guys ya. Dan total ada 2 pilihan striker terbaik di akademi dengan harga masing-masing 6 token. Kenapa saya ambil sekarang? Karena mendidik pemain dari usia 17 tahun memberi kita banyak waktu untuk mengasah atribut putihnya dan memberinya gaya main yang pas sebelum dia benar-benar masuk ke skuad utama tim kita guys. Jadi, ketika striker utama kita pensiun atau performanya turun 3 musim lagi, kita sudah punya pengganti yang sudah matang dan siap tempur. Ini cara terbaik sih untuk regenerasi skuad tanpa harus keluar banyak token di bursa transfer nantinya guys. Di akademi remaja ini saya melakukan langkah yang mungkin terlihat aneh bagi sebagian orang. Pertama, saya merekrut striker muda seharga 6 token. Tapi perhatiin, saya sengaja pilih yang offernya paling rendah. Kenapa? Karena dengan offer rendah di usia 17 tahun, kita punya ruang lebih luas untuk melakukan latihan militer nantinya guys. Kita bisa lebih fokus menggenjot atributnya saja biar dia bisa jadi striker yang benar-benar mematikan di masa depan. Kedua, saya juga akan ambil 2 pemain seharga 3 token sebagai pelapis cadangan. Dan yang menarik, 2 slot pemain sisanya saya ambil yang gratisan guys. Strateginya simple sih, yaitu pemain gratisan ini akan saya kontrak, lalu nanti akan saya jual kembali untuk menambah pundi-pundi uang tunai klub kita. Jelas ini lumayan banget sih buat nambah modal belanja atau biaya perawatan stadion tanpa harus keluar token sama sekali guys. Jadi akademi bukan cuma tempat cari pemain bintang, tapi juga bisa jadi mesin uang kalau kita tahu caranya guys. Terakhir, mumpung jadwal pertandingan masih agak lama, kita lakukan rutinitas yang paling penting buat tabungan masa depan tim kita guys. Ya sesuai misi kita di awal untuk menabung, sekarang kita masuk ke menu valuta. Di sini saya akan mengumpulkan booster dengan menonton iklan singkat. Mungkin terlihat sepele dan jelas ngebosenin, tapi kalau kalian konsisten sehari kita bisa dapat 25 booster dan dalam satu musim totalnya bisa mencapai kurang lebih 700 booster. Nah buat apa booster sebanyak itu bang? Itulah modal utama kita untuk melakukan latihan militer atau latmil pada pemain muda yang nantinya kita rekrut dari akademi remaja tadi. Dengan 700 booster kita bisa genjot atribut tim mereka sampai tinggi. Hasilnya kita bakal punya pemain kelas dunia tanpa harus keluar uang sepeser pun guys. Jadi jangan males buat kumpulin booster setiap hari ya guys ya. Strategi yang saya bagikan hari ini sebenarnya mirip sih dengan cara kita pertama kali main Top 11. Ingat ya guys, kuncinya adalah kesabaran. Di 1, 2, atau di 3 musim awal nggak apa-apa kita main dengan skuad seadanya sambil fokus menabung booster dan token sebanyak-banyaknya. Begitu tabungan kita sudah melimpah, barulah kita lakukan rebuild total. Kita rekrut pemain muda terbaik, kita latih atributnya sampai meledak pakai tabungan booster tadi, dan hasilnya kalian bisa mendominasi liga seperti tim saya saat ini. Jadi buat kalian manajer baru, jangan pernah menyerah kalau modal masih mepet. Terus konsisten, tabung sumber daya kalian, dan bersiaplah jadi raja di musim-musim berikutnya. Nah buat teman-teman yang sudah sering nanya, bang kapan latihan striker poachernya bang? Sabar guys, itu rahasia dapur yang bakal saya bongkar di video selanjutnya. Jadi pastiin kalian sudah nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan momen penting itu. Oh ya guys, sebelum saya akhiri, saya pengen dengar cerita kalian dulu nih guys. Di musim baru ini apa nih tantangan terbesar yang kalian hadapi? Apa kalian lagi fokus tabung booster kondisi seperti saya, atau kalian sedang nekat rebuild tim besar-besaran? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Mari kita diskusi bareng-bareng di sana, dan seperti biasa nanti saya akan coba balas komentar dari teman-teman satu persatu guys. Makasih sudah nonton, saya Nur, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.